Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1613. Xiao Yan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri sendirian di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk dengan hormat ke makam sebelum mengangkat kepalanya. Matanya memandang sekelilingnya. Ada banyak badan energi yang ada di sekitar dataran. Namun, mereka tidak melangkah di mana saja dalam jarak 10.000 kaki dari Xiao Yan. Selain itu ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan fakta bahwa Xiao Yan saat ini adalah pemilik dari makam surgawi, hanya fakta bahwa jiwa yang terakhir telah memasuki negara bagian sudah cukup untuk menyebabkan tubuh energi ini bergidik ketakutan. Badan energi ini dapat dianggap sebagai penduduk asli dari makam surgawi ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah eksistensi yang relatif kuat ketika mereka masih hidup. Namun, saat itulah mereka masih hidup. Pada saat ini, mereka hanyalah beberapa badan energi yang hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan makam surgawi yang misterius. Xiao Yan juga sangat mengamati mereka. Ada total lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kelas Dousheng. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar di wajah ini. Jika ada tubuh energi di sini yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan, mereka tidak akan membiarkan jiwa makam surgawi melakukan seperti yang diinginkan. Barisan ini sebenarnya juga bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat. Namun, karena keunikan makam surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Karena itu, mereka tidak banyak membantu Xiao Yan. Namun demikian, jika aku akhirnya bertemu musuh di masa depan, aku bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Xiao Yan membelai dagunya dan tertawa pelan. Segera, dia duduk di depan makam. Matanya melebar saat dia berbicara dengan suara lemah. Sue Dao, bantu aku berjaga. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Meskipun ada banyak badan energi di dalam makam surgawi, Xiao Yan tidak benar-benar mempercayai mereka. Dia hanya bisa dianggap sedikit akrab dengan Santo Sue Dao itu. Oleh karena itu, Xiao Yan memiliki niat untuk mengizinkannya mengelola keteraturan di makam surgawi. Dimengerti. Sosok berpakaian darah di kejauhan buru-buru berbicara dengan hormat setelah mendengar ini. Jika seseorang melihat dari dekat, itu adalah Sen Sue Dao. Sue Dao saat ini memiliki status yang cukup tinggi dalam makam surgawi ini. Ini karena banyak badan energi menyadari bahwa pemilik baru dari makam surgawi tampaknya memiliki hubungan yang cukup mendalam dengannya. Oleh karena itu, bahkan beberapa badan energi yang jauh lebih kuat darinya, saat ini sangat sopan kepadanya. Sen Sue Dao senang menikmati perubahan seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanya meminjam kekuatan orang lain untuk tampil perkasa. Oleh karena itu, dia tampak sangat hormat ketika menghadapi Xiao Yan. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai bawahannya. Tangan Xiao Yan membentuk segel setelah dia mengeluarkan instruksi. Yi kecil melintas dan muncul di bahunya. Itu membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksi Xiao Yan. Cahaya keemasan diludahkan dari mulutnya. Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya keemasan ini meletus. Cahaya keemasan membengkak karena angin. Namun, dalam sekejap mata, ia membengkak menjadi naga petir emas yang ukurannya puluhan ribu kaki. Sebuah busur petir besar berkelip di atas tubuhnya. Suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit. Banyak tubuh energi memiliki perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan mengerikan di langit. Mereka buru-buru menarik jauh ke belakang. Jika petir itu jatuh, kemungkinan banyak yang akan hancur menjadi debu. Naga petir meraung di langit. Mata naga emas itu tidak memiliki emosi. Lagi pula, saat ini itu hanya jenis energi murni. Xiao Yan menatap naga kilat yang mengamuk di langit dan sedikit tersenyum. Dia bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi. Jika itu di masa lalu, dia mungkin hanya sesekali meminjam kekuatannya. Namun, kemungkinan akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun, untungnya dia telah maju ke jiwa di state. Ini telah memungkinkan 9 petir emas misterius, yang awalnya dia takuti, menjadi jauh lebih biasa. Energi yang terakhir ini semakin kuat. Ini akan memungkinkan Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting bagi dirinya saat ini adalah memiliki kekuatan yang lebih besar. Aku ingin meramalkan betapa tiranismu bisa.
Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Lautan seperti kekuatan spiritual yang tak terduga di dahinya tersapu seperti badai. Dalam sekejap, sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir, berdiri di langit. Bayangan besar itu persis sama dengan Xiao Yan. Namun, tekanan bergulir yang menyebar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat daripada tekanan naga petir. Hanya dengan melihat sosok besar itu menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya. Perasaan itu seolah-olah mereka telah bertemu kaisar semua jiwa. Hanya dengan tunduk mereka dapat melarikan diri dari bahaya tekanan itu. Di bawah sosok yang sangat besar itu, bahkan naga petir emas, yang tidak memiliki kecerdasan apapun, tampaknya telah merasakan tekanan. Deru rendahnya tidak lagi liar dan ganas seperti sebelumnya. Bahkan cahaya kilat terang di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Sosok besar memandangi naga petir dari atas. Tiba-tiba, gunung seperti tangan besar keluar dari lapisan awan dan meraih naga petir. Sisik pada naga petir emas berdiri setelah mereka melihat cakar besar yang menyerang mereka. Mulutnya yang besar melebar. Banyak bola petir emas besar yang ditembakkan. Akhirnya, mereka bertubrukan dengan kejam ke tangan raksasa, memancarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Busur petir golden melintas dengan marah di langit. Itu muncul seperti awan petir keemasan. Namun, awan petir langsung membelah saat itu terbentuk. Sepasang tangan besar berisi tekanan mengerikan langsung menyambar tubuh naga petir. Naga kilat berjuang keras setelah tubuhnya ditangkap. Banyak kilat emas terus menyerang telapak tangan besar yang memancarkan serangkaian suara berderak. Namun, telapak tangan besar itu tidak bergerak. Hancurkan! Sosok besar itu menyaksikan naga kilat yang berjuang keras. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Segera, kekuatan telapak tangannya melonjak. Orang bisa mendengar ledakan gemuruh di langit dan naga petir emas hancur karenanya. Naga kilat meledak dan segera berubah menjadi cairan emas kental yang tergantung di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Setelah penampilan cairan emas, Yi kecil tiba-tiba melompat dari bahu Xiao Yan. Tubuhnya berayun dan berubah menjadi kuali api setinggi 10.000 kaki. Kuali dibuka dan kekuatan isap meletus darinya. Segera, lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah setetes cairan emas jatuh ke dalam kuali api, nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik ketika dengan gila mencoba untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang ada di bawah, memberi isyarat dengan tangannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiao yang tidak menggunakan metode biasa untuk menelan 9 cahaya emas misterius selama penyempurnaan ini. Ini karena dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya secara langsung memperbaikinya, dia paling-paling hanya akan dapat mencapai kelas Doshin kelas 6 tingkat lanjutan. Namun, Xiao yang tidak puas dengan ini. Karena itu, dia menggunakan metode lain. Itu menggunakan 9 cahaya emas misterius sebagai bahan utama untuk menyuling pil. Pil ini disebut pil bencana petir. Ini bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius. Bahan utamanya bukan sesuatu yang biasa. Sebaliknya, itu adalah pil lightning. Menyempurnakan pil obat dengan pil lightning dan menambahkan banyak bahan obat dan monster core ke dalam campuran. Pil yang disempurnakan pasti akan luar biasa. Pil lightning calamity juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkat 8 pil obat, tingkat 9 pil harta dan tingkat 9 pil misterius. Kualitas pil petir bencana yang sedang disempurnakan terutama ditentukan oleh perbedaan dalam bahan utama. Jika seseorang mengikuti Xiao YSM dan langsung menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama, pil petir-petir yang akhirnya disempurnakan harus bisa mencapai tingkat 9 tingkat pil misterius. Xiao Yan hanya berhasil memperbaiki tingkat 9 pil misterius sekali sebelumnya. Dia juga cukup beruntung saat itu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan sangat percaya diri. Alasan utama untuk kepercayaan ini adalah hanya karena jiwanya telah melangkah ke D-State. Setelah mencapai level ini, seseorang jarang akan membuat kesalahan ketika memperbaiki pil. Setiap perubahan akan terdeteksi lebih awal dan diperbaiki di bawah pengawasan jiwa D-State. Oleh karena itu, Xiao yang tidak benar-benar khawatir bahwa dia akan menghancurkan ini hanya 9 petir emas misterius miliknya. Jiwa dinya memberinya kepercayaan yang cukup. Lautan obat-obatan di sekitar kuali api di langit terus mengalir ke yang terakhir.
Bahan obat ini secara langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni saat mereka memasuki kuali api. Akhirnya, mereka bergabung ke dalam cairan emas. Dengan meningkatnya jumlah bahan obat yang dituangkan ke dalam cairan emas, cairan itu juga menjadi sedikit berwarna. Permukaan cairan memiliki petir berkedip terus-menerus di atasnya. Sekilas itu tampak sangat misterius. Menyempurnakan tingkat 9 pil misterius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Justru karena alasan inilah dia memilih makam surgawi sebagai lokasi penyempurnaan. Dengan perbedaan aliran waktu tempat ini, ia harusnya dapat dengan sukses memperbaiki pil bencana petir dalam 1 hingga 2 bulan. Oleh karena itu, gemuruh petir terus bergema di makam surgawi selama periode waktu berikutnya. Kuali api besar melayang di langit yang jauh. Api merah muda yang menyebar terpisah menyebabkan banyak badan energi merasakan kengerian yang tulus. Adegan ini berlanjut selama hampir 1 bulan. Namun, hanya 6 hari telah berlalu di Central Plains. Setelah perbaikan ini berlangsung selama 1 bulan, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, juga perlahan membukanya. Matanya menatap kuali api di langit dan tersenyum. Cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api. Cairan emas sudah layu. Namun, emas terang seukuran kepalan tangan itu seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah-tengah cairan keemasan, diam-diam mengambang di kuali. Banyak kilat keemasan terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Pil 9 tingkat misterius, pil petir bencana, telah berhasil disempurnakan. Ekspresi Xiao Yan senang ketika dia melihat kuali api dan berdiri. Penyempurnaan pil kali ini sekali lagi memungkinkannya untuk merasakan kekuatan besar jiwa-jiwa dinya. Jika ini di masa lalu, dia harus melelahkan dirinya sendiri untuk memperbaiki pil petir bencana ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada jaminan keberhasilannya setelah kelelahan ini. Kuali api di langit di atas mulai bergejolak dengan intens setelah Xiao Yan berdiri. Samar-samar itu berkumpul menjadi awan petir. Jejak petir hitam muncul seperti naga besar saat mereka mengayun melalui awan yang berputar di langit. Pil Lightning Huh. Xiao Yan tersenyum melihat adegan ini. Dia tidak tampak khawatir. Yang dia lakukan adalah melambaikan tangannya dan Raja Utara bergegas keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Itu langsung berubah menjadi bayangan hitam yang masuk ke awan petir. Segera, kilat bergemuruh di langit. Mungkin saja samar-samar melihat banyak petir di langit yang melaju kencang menuju sosok manusia. Deru petir semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum secara bertahap menghilang. Akhirnya, banyak kekuatan petir murni mengalir dari awan petir dan mendarat ke pil obat emas yang cemerlang di kuali api. Setelah kekuatan petir melonjak ke dalam pil, jejak terakhir dari pengotor dalam pil obat juga telah dimurnikan. Segera, cahaya keemasan terang meletus dari dalam kuali obat. Penutup kuali juga didorong paksa terbuka. Pil petir bencana di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang dibebankan ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk memperbaiki Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Xiao Yan tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengulurkan tangan raksasanya. Itu langsung menembus ruang kosong dan meraih cahaya keemasan yang melarikan diri. Segera, tubuhnya menyusut dan dengan cepat bergegas ke alis Xiao Yan. Pil obat emas yang cemerlang juga dengan patuh tergantung di depannya. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya keemasan di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam pil obat. Kualitas pil petir bencana ini jelas lebih besar dari tingkat 9 pil misterius bahwa Xiao Yan telah disempurnakan kembali di klan Yao. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Lagi pula, terlepas dari apakah itu dalam hal bahan atau kemampuannya sendiri, semuanya sudah jauh melampaui mereka sejak saat itu. Berapa banyak kekuatan yang bisa kudapatkan kali ini tergantung padamu. Xiao Yan memandang pil obat cahaya keemasan di depannya dan tersenyum. Segera, dia menutup matanya dengan tangannya. Pil Lightning Calamity telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir ke mulutnya yang terbuka. Pil petir bencana baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika riak liar dan kekerasan yang tak tertandingi menyebar dari dalamnya. Segera, angin berpasir bertiup di atas dataran. Sebuah lubang besar, yang dalamnya ratusan kaki dan puluhan ribu kaki muncul di dataran. Xiao Yan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiao Yan terus berdiri di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dikeluarkan dari makam, melindunginya dari kehancuran.
Cahaya kilat keemasan terang terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu menyebar di permukaannya dan berubah menjadi raungan guntur yang rendah dan dalam. Rambut Xiao Yan berantakan sementara dia dikelilingi oleh kilat keemasan berkilauan. Rambutnya yang awalnya hitam segera muncul seolah-olah itu terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya sedang mengalami perubahan, Xiao Yan juga dengan gila meraung di dalam tubuhnya. Kekuatan petir liar dan keras telah berubah menjadi banyak naga marah yang mengamuk gila di dalam tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyerbu, bagaimanapun, tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras dan tidak terlihat, yang mencerminkan mereka semua kembali. Pada saat yang sama, api teratai pemurnian iblis juga bersiul dan menyebar dalam tubuh Xiao Yan. Itu secara langsung menggunakan metode yang paling pasti untuk melahap semua energi liar dan kekerasan ini. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi Douqi murni bergulir yang bergabung ke tubuh Xiao Yan. Dengan bantuan jiwa keadaannya dan kekuatan api lotus iblis yang memurnikan, akan sangat mudah untuk menyuling pil petir bencana. Lubang yang dalam sangat besar memiliki cahaya keemasan berkedip di dalamnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alami secara bertahap membentuk beberapa riak. Akhirnya, ia berkumpul di dataran ini. Sekilas, seolah-olah ada gelombang dunia seperti adegan misterius. Menggunakan Douqi sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia. Nyaris tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Guiyuan juga menggambar gelombang dunia saat itu. Namun, kekuatannya jelas sekali lebih besar daripada gelombang dunia yang diaduk Xiao Yan. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar antara Xiao Yan dan kekuatannya. Namun, adegan ini sudah cukup luar biasa. Jika itu adalah elit bintang 7 biasa, Dou Sheng, sepertinya sangat sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Alasan Xiao Yan bisa melakukannya sebagian karena jiwa di state-nya. Banyak badan energi di dataran sekitarnya tanpa sadar memiliki perubahan ekspresi setelah melihat gelombang energi skala kecil di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap jenius. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Dou Zun. Namun, saat berikutnya saya bertemu dengannya, dia sudah maju ke kelas Dou Sheng. Kecepatan ini bisa dianggap menakutkan. Sekarang, dia telah maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa mencapai tingkat puncak seperti Xiao Xuan. Shen Sui Dao bergumam pada dirinya sendiri. Rasa hormat yang tidak jelas terungkap di matanya. Pencapaian Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Gelombang energi pasang telah berlangsung selama 10 hari penuh. Barulah kemudian secara bertahap melemah. Setelah 2 hari lagi, gelombang energi akhirnya benar-benar hilang. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba muncul ke atas dari lubang yang sangat dalam ketika gelombang energi itu tersebar. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah itu telah menembus dunia, memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya keemasan melesat ke langit sementara sesosok tubuh perlahan naik ke udara. Setelah itu, sosok itu menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah langkah kakinya mendarat, pilar cahaya itu juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit yang benar-benar menghilang. Rambutnya sekali lagi kembali ke keadaan normal. Namun, mata hitam gelap itu sesekali memiliki beberapa warna emas yang berkedip di dalamnya. Tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang melihatnya. 7 bintang Dou Sheng. Xiao Yan merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Sukacita cepat melonjak ke wajahnya. Efek pil petir bencana tidak mengecewakannya. Dia akhirnya dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Sheng bintang 6 dan melompat ke kelas Dou Sheng bintang 7. Tingkat ini sudah sebanding dengan para ahli generasi yang lebih tua seperti 4 orang suci iblis dari klan Hun dan 3 dewa klan Gu. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan secara alami dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Lagi pula, jiwa negara bagiannya bukanlah hiasan. Ini memang layak menjadi pil misterius tingkat 9, pil petir bencana. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan puas. Jika dia menggunakan metode biasa untuk memperbaiki 9 cahaya emas misterius, kemungkinan besar dia akan mampu mencapai kelas Dou Sheng bintang 6. Kemungkinan akan ada kesulitan yang cukup besar baginya untuk melakukan terobosan ke bintang 7. Lagi pula, langkah kecil itu menyembunyikan kesulitan besar. Waktunya pergi. Namun, Yao Lao belum mengirim informasi apapun. Kemungkinan klan Hun masih diam. Orang-orang ini
Apa yang mereka tunggu? Xiao Yan menyipitkan matanya. Ada hawa dingin yang berkedip sepanjang waktu. Setelah menghitung waktu, ia menemukan bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan pemulihan mereka. Klan Hun harus sangat cemas ketika datang ke Toushi Ancient God Mansion. Tindakan mereka saat ini tampaknya agak aneh. Tentu saja, Xiao yang tidak berpikir bahwa klan Hun sudah langsung menuju ke rumah Dewa Kuno Toudia dan membukanya tanpa ada yang tahu. Dengan Gu Yuan secara pribadi memantau mereka, Xiao yang percaya bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa melarikan diri dari pengawasannya tanpa ada yang mempelajarinya. Hun Tiandi, aku ingin melihat apa yang kau rencanakan. Xiao yang tertawa dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan celah muncul di ruang di depannya. Dia mengambil langkah maju, memasuki celah dan menghilang. Banyak badan energi menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menghilang. Akhirnya, mereka perlahan tersebar. Ini adalah ruang yang benar-benar gelap dan sunyi. Kabut hitam menyebar ke langit. Kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini. Sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap semua yang ada di dunia. Ada banyak sosok hitam padat di bawah ini. Pada saat ini, satu demi satu kelompok cahaya telah terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan dari tokoh-tokoh hitam ini. Klaster cahaya transparan. Namun, ada energi murni yang bisa menyebabkan ekspresi seseorang berubah terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan hadir, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah inti roh yang dikumpulkan Hall of Soul. Saat itu, Xiao Yan hanya memperbaiki sekelompok itu dan kekuatan spiritualnya benar-benar telah mencapai negara surga yang sempurna. Namun, setidaknya ada lebih dari 100 klaster cahaya hadir. Bagian dalam sosok hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara seperti angin liar. Segera api hitam melonjak ke segala arah. Sebuah daya isap meletus dan itu sebenarnya menyedot banyak klaster cahaya esensi spiritual ke dalamnya. Esensi spiritual ini langsung dimakan setelah melakukan kontak dengan api hitam. Dengan esensi spiritual semakin banyak dihancurkan oleh sosok itu, gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam. Fluktuasi ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu menjadi hampir nyata, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut sosok hitam itu. Tiba-tiba, sosok hitam itu berdiri. Fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Selamat atas kemajuan Tuan Nihility ke jiwa di state. Sosok-sosok hitam yang padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan. Suara hormat mereka bergema di tempat ini, menyebabkan tanah bergetar sedikit. Haha. Sosok hitam di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit. Matanya dengan cepat menoleh ke arah sosok di gunung di bawah ini dan tertawa. Hun Tiandi, saatnya untuk mengumpulkan 8 batu giok dan mencari tahu di mana gua Dewa Kuno Toudia berada. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.